Surah Al-Fil yaitu surah anu bisa jadi posisinya itu menjawab pertanyaan Rasulullah SAW dina benakna. Jadi sebelum Rasul itu lahir, bahkan pas Rasulullah lahir itu ada peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah. Itu kan sebelum peristiwa cerita itu tuh ya bisa jadi simpang siur. Bisa jadi simpang siur, lalu Rasulullah muda itu bertanya-tanya naon sih nu benerna gitu. Dan jangan salah, ketika peristiwa penyerangan Abraha lalu akhirnya selamat Ka'bah sampai itu dihancurkan ku Abraha, ku Abu Jahal and the gang gitu, itu dipandang sebagai kekuatan Hubbal. Jadi mata Ka'bah teu jadi dihancurkeun ku Abraha oge eceuk kaum musyrikin harita mah berarti Lata Ujamanat Hubbal itu hebat, kan? Lalu Rasulullah datang bahwa kepercayaan ente itu salah. Ari nyembah teh lain kalata Ujamanat Hubbal, tapi kudu langsung ke Allah. Nah, ku si Abu Jahal and the gang salah kumaha cenah gitu. Tingali baheula Ka'bah oge salamet eta teh kan cenah kekuatan Lata Ujamanat Hubbal. Jadi peristiwa selamatnya Ka'bah ketika Rasulullah lahir diserang ku Abrahah, lalu Ka'bah itu selamat karena ada pertolongan dari burung ababil teh kan. Nah eta teh dijadiin kekuatan argumentasi bahwa keyakinan Kalata Ujamanat Hubbal itu benar. Kan? Jadi semakin hebat gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah Allah, menyampaikan Islam, menyampaikan Quran, lalu Abu Jahal sok ngomong, "Manya cenah ente teu percaya Kalata Ujamanat Hubbal, tingali baheula ge Ka'bah salamet." Gitu. Paham kan? Jadi kedahsyatan peristiwa selamatnya Ka'bah dari penyerangan Abrahah itu dijadiin argumentasi oleh orang-orang musyrikin bahwa Lata Ujamanat itu punya kekuatan maha hebat. Nah, ketika si Abu Jahal and the gang itu ngomong begitu, lahirlah surah ini. Ya. Jadi surah ini itu mau merevisi kampanye Abu Jahal bahwa Ka'bah salamet teh kusabab kekuatan Lata Ujamanat jeung Hubbal. Nah, itu asbabun nuzulnya. Nah, itu asbabun nuzulna turun ayat ini gitu ya. Jadi ini itu mau menentang kampanyena Abu Jahal and the gang. Nah, terus tidakkah engkau melihat kumaha Rob anjeun migawe ka ashabil fil, pasukan gajah. Nah, ini itu apanya? Tidak ada riwayat yang jelas. Benar kalau peristiwa penyerangan Abrahah itu mau menghancurkan Ka'bah itu sifatnya mutawatir itu. Karena viral sekali gitu ya. Itu benar viral. Cuman
jadi pertanyaan itu adalah apakah benar Abraha itu menunggangi gajah itu? Apakah benar Abraha itu menunggangi gajah? Karena apa? Problemnya itu adalah secara biologis gajah itu binatang gunung. Nah, ini pertanyaan besarnya itu. Gajah itu binatang gunung. Tidak mungkin gajah hidup di padang pasir. Itu pertanyaan besarnya itu. Nah, benar Abraha itu naik pasukan gajah. Nah, ada orang yang berkeyakinan bisa saja gajah itu hidup di padang gurun. Nyata gajah di Afrika. Nah, itu. Nah, kalau ternyata gajah dari Afrika lalu diambil ke Yaman, itu perjalanannya seperti apa itu? Lalu ketika ada di Yaman itu, emang gajah bakal kuatin sabaralila ya di padang pasir, kan itu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya. Tapi riwayat-riwayat itu saya tidak menemukan penjelasan real bahwa gajah itu adalah posisi biologis. Selalu saja ngomong nanti ashabul fil, pasukan gajah. Tidak ada penjelasan apakah gajahnya itu benar gajah real biologis atau ashabul fil di sini itu metafor bahwa pasukan Abraha itu pasukan yang besar. Seperti pasukan Garuda kan naik Garuda ini gitu. Pasukan naga Cina itu kan naga namanya. Kan naga itu binatang mitos kan. Maluar kunon api cenah naga itu. Ya, itu binatang mitos. Tapi kita ngalam-alam baheula bener aya atau itu. Amun nonton film dina apa? Novel teh Ellipse ya. Itu kan sampai seberapa kali nih film nanti lupa kan 20 like. Nah, ada juga yang memahami ashabul fil di sana itu adalah pasukan besar gitu. Di Najalalain ini tidak dikasih penjelasan apakah benar naik gajah ataukah dia itu pasukan besar. Saya secara pribadi lebih cenderung memahami ashabul fil di sana itu adalah pasukan besar. Karena itu tadi gajah itu bukan binatang gurun tapi binatang gunung. Itu sebabnya gajah itu kulitnya tebal. Karena kalau di gunung itu dingin. Lalu dia survival gitu, beradaptasi dengan kondisi yang dingin itu, kulitnya itu jadi tebal, ya kan? Ayeuna cicing di padang gurun kumaha tuh? Binatang gurun mah tinggal we. Apa unta? Kulitnya tipis, dah harudang atuh. Ya, itu dari itu saja saya agak agak susah untuk menerima kalau gajah di sana adalah pasukan yang benar-benar naik gajah. Ya, namun jika di daerah ya aya gunungan lah Mesir gitunya, di daerah Qatar belah ditu di Eropa bisa jadi tuh. Indonesia di Sumatera sepuguh doang leuweung kabeh kan gitu. Mantap kayak terkenal gajah Sumatera kan gitu. Tapi lamun di Arab itu teuing aya teh gajah gitu. Tapi kumaha cenapa lamun aya nu memahami naik bener-bener naik gajah secara real biologisnya itu gajah. Ya teu naon oge lah, silahkan saja gitu ya. Karena emang banyak ulama juga yang berkata begitu, naik gajah. Konon katanya gajahnya itu diambil dari Afrika karena di Arab mah gajah.
di Yaman gajah diambil cenah dari Afrika ku saha tuh ku si Abraha itu mawa binatang nyaita gajah coba dari Afrika ke Yaman itu jauh itu kumaha di jalanan gitu ya dibanding cenah pesawat terbang beuleum ya itu ya kumanya saya tidak berani menyalahkan tidak berani menyalahkan karena ya banyak juga ulama yang berkata begitu terus lamun dijawab kieu nya aku kawasan Allah mah nya bisa wae cenah ya heueuh atunya betul ku kawasan Allah mah bisa wae tapi mari kita memahami Quran itu secara logik rasional itu maksud saya karena Quran itu linnas untuk manusia karena Quran untuk manusia maka harus bisa dipahami oleh benak manusia itu pertama satunya jadi ashabil fil di sana ada dua pendapat saya secara pribadi berpendapat di sini bukan pasukan yang naik gajah tapi pasukan yang besar jadi gajah di sana itu metafor saya takwil tujuannya apa nah bahula itu Abraha raja luar biasa waktu itu sebelum lahir Nabi Muhammad nih lalu dia itu iri melihat Ka'bah karena Ka'bah itu suka didatangi oleh banyak orang itu disebut peristiwa haji ya haji itu kan dari semenjak zaman Nabi Ibrahim nah lalu si Abraha itu membangunlah satu bangunan yang hebat Al-Kanasiyah. Kanasiyah itu cukup kurang itu diterjemahkan kuil, gereja, sinagog, sarua wae itu wihara itu Kanisiah. Kanisiah itu tempat ibadah ya, Kanisiah. Nah, ketika dibangun itu lalu dia bermaksud supaya haji teh pindah ka Yaman ka Kanisiah nu dibangun ku manehanana lalu berencanalah untuk menghancurkan Ka'bah itu rencana. Nah ketika itu sudah diplan secara benar secara baik abringlah pasukan teh erek ngancurkeun Ka'bah cuman kadituna alam al kaidahum fi tadlil mereka itu punya rencana dina sebuah kesesatan jadi kesesatan didinya tenaon mau menghancurkan Ka'bah teruskan wa arsala alaihim tairan ababil lalu Allah mengutus kepada mereka itu tairan ababil. Nah ini juga apa suka diterjemahkan manuk ababil jadi dibayangkeun teh terus kadituna teh tarmihim bihijaratim min sijil hijarah itu apa batu jadi dibayangkeunana itu aya manuk di surga datang lalu mawa batu kan gitu batu teh diragrakeun jelegur gitu jiga bom atom ya itu khayalan kita itu arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil juga novel fiksi saja gitu jadi ayah manuk datang mawa batu. Nah saya gitu ingin memahami ayat ini itu secara logik. Saya tidak sepakat dengan Jalalain. Nah Jalalain kan gitu. Allah mengutus tairan ababil. Nah, apa itu ababil? Apa itu tair? Katakanlah tairan di sana itu adalah burung. Ababil itu diambil dari kata bab. Abwab. Baba itu artinya
membuka. Makanya pintu suka disebut babun, ya kan? Jadi ababil itu sesuatu yang membuka, sesuatu yang bisa membuka. Artinya toiron ababil, burung yang membuka. Ya, itu satu terjemahnya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Lalu tarmi. Nah, ada orang yang mayoritas bahkan jumhur ulama memahami Roma yarmi itu selalu saja dengan melempar. Padahal bisa jadi tarmi di sana itu bukan dalam posisi melempar. Jadi begini, saya memahaminya toiron ababil itu ada sekawanan burung gitu ya. Ada sekawanan burung. Lalu dia itu abwab, membuka virus baru. Artinya begini, kan soalnya geningnya manuk mau ngabring gitu ya. Manuk itu ngabring. Lalu ketika dia melihat makanan, biasanya tuh bangkai binatang, dia turun lalu makan di sana. Nah, ketika dia makan di sana, makanannya bangkai, si kakinya itu hinggap. Nah, kaki-kaki itu lalu membawa virus. Nah, itu pengertian abwab. Dia membuka virus, artinya itu membawa virus. Jadi kan? Nah, ku Allah itu diutuslah manuk anu dina suku nate aya bakteri, ada virus karena dia sudah makan bangkai-bangkai itu ya. Berarti kan kabayang teh? Nah, ketika dia terbang lalu hinggap tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu dia hinggap. Nah, tarmi itu hinggap. Dia hinggap turun karena batu-batu anu mengeras. Si manuk eta teh tarurun kana. Nah, pas tarurun si bakteri virus nu aya dina sukuna itu kena nempel dina sijil tadi, tina batu-batu eta. Kebayang teh? Bayang kan? Nah, saya geus gitu teh arindit deui manukna tuh. Tapi si batu eta sudah aya virus. Paham kan? Nah, si pasukan Abrahah nu badag eta teh ari istirahat didinya caricing. Itu. Lalu datanglah wabah, datanglah virus. Terhinggaplah mereka oleh virus nu aya dina batu. Ngerek ngalanjutkeun tuh jadi arat teu awakna itu gitu. Paham kan? Itu rasional kan? Nah, itulah kita memahaminya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Itulah konon katanya secara medis awal mula ada penyakit malaria. Kan malaria itu dihasilkan dari bakteri kan, dari virus. Mulailah di sana itu ada pandemi juga yeuna corona gitu. Iya, Abraha itu tiba-tiba pasukannya itu kulitnya itu jadi barudung, jadi gatal-gatal gitu, jadi kusta gitu. Namun cek bahasa Indonesia mah sampar. Mulai ada penyakit sampar. Mulailah sampai tidak bisa melanjutkan perjalanan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pasukanana teh seperti daun-daun yang termakan. Maksudna daun yang termakan itu ngulehek gitu. Kan biasanya lamun daun anu di dahar itu daun-daun anu lembut kan. Piraku daun anu juga daun jati di dahar kan gitu. Nyareri meureun dina mulutna geuning. Ya daun di dahar meureun sampe paya kan gitu. Nah itu maksudna
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, dan tafsiran ku saya bieu diceritakeun arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, pas belebah dinyana saya ngerujuk tafsir Al-Manar karangan Syekh Rashid Ridho, Syekh Muhammad Abduh. Saya lebih sepakat begitu daripada orang ngebayangkeun aya manuk di surga lalu mamawa batu, ya kan? Kesana itu apa ya, novel pisan gitu ya, lamun gitu mah kesannya itu di mana batu nanti surga, wah saya manuk datang ke surga kumaha. Jadi mari kita pahami Quran itu secara logik, rasional. Dan secara medis, pertama kali lahirnya kusta, malaria, sampar itu di Arab. Ini di peristiwa ini. Ya, secara sejarah medis. Allah itu kawasa cenah sing mawa manuk di surga. Kawasa gitu, tapi kan ku orang ilmiah itu sebab akibatnya kudu jelas, ya. Juga ayeuna Allah kawasa cenah ngaleungitkeun virus corona, kawasa, tapi kan urang teh kudu ikhtiar sebab akibatna. Ya. Matak minuman jahe itu saya kan minum jahe itu si ketularan corona ke muslim. Ai corona teh cenah penyakit nularkeun eta tunduh, bisi tunduh wae. Ya, tetap harus ada sebab akibat. Saya itu suka kalau memahami Quran secara logik rasional, karena patokannya tadi Quran itu linnas, Quran itu untuk manusia. Ada 3 hal sering saya bilang ke Anda, yang 3 hal ini tidak boleh Anda rasionalkan, karena ini tidak bisa Anda rasionalkan. 1, Allah, Tuhan, nggak bisa Anda rasionalkan, ya kan? 2, kehidupan setelah mati, tidak bisa Anda rasional. Maut lawan. 3, ibadah mahdoh, nggak bisa Anda. Itu mah sami'na wa ata'na. Kan? Mata saya itu tadi nonton di YouTube itu ada apa? Ada katakanlah ustaz, lalu dia ngomong begini, jika karena nisfu Sya'ban, jika karena Rajaban, karena Muludan gitu. Itu Rasul pernah nggak katanya maulid? Nggak. Ya, sahabat nggak, tabiin nggak. Ngapain juga Anda tambah-tambah gitu? Orang-orang yang jelas-jelas solihin mutakin juga nggak. Lalu dijawab, kan alus iya gitu. Muludan mah alus iya. Nggak bisa begitu ya. Gimana nanti kalau sholat maghrib jadi 7 rakaat? Gitu. Dia tidak bisa membedakan mana culture, mana syariah. Ya, sholat maghrib makan ibadah mahdoh bedul. Eta masamina wa atana. Puasa Ramadan ulah diganti jadi bulan Mulud. Geus Ramadan. Eta masamina wa atana. Ya. Nanu samina wa atana mah urang ge nampi itu. Moal di pikiran, moal di teangan rasionalisasi di sana, enggak perlu. Itu mah samina wa atana. Karena ada 3 hal yang tidak bisa ilmiah. Tuhan, kehidupan setelah mati, dan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang hubungannya manusia dengan Allah. Itu benar. Selain yang 3 itu, mari kita kejar rasionalisasinya. Selain yang 3 itu, zakat misalnya, itu kudu diudag rasionalisasi. Saya itu ngeri gitu ya. Namun ayeuna misal usul corona aya jelema tiba-tiba alus sih, sedekah mah alus, bener. Kita tidak ngomong bahwa sedekah itu enggak bagus. Tiba-tiba dia nyumbang sekian puluh miliar, sekian miliar gitu, nyumbang. Berarti manehana itu tabunganna gede itu.
Ya, berarti duit mana teh ngabeng lah di dinya itu. Berarti duit di masyarakat itu ngabeng lah di beberapa orang. Padahal tujuan zakat itu cek Al-Quran, likaila anla ta'dula amwalakum bainakum, supaya harta itu tidak hanya berputar di antara kalian yang kaya saja. Artinya apa? Kalau sekarang kita melaksanakan zakat tapi harta itu masih ngabem lewe di nu baleung harungkul, berarti tujuan zakat tidak terpenuhi. Makanya saya itu pengen, maaf ini baru sebatas keinginan saya pengen itu merevisi zakat itu. Maaf, saya harus ngomong zakat sistem sekarang itu udah kadaluarsa itu. Makanya terus 2,5%. Orang miskin tambah banyak, anggar we sakitu gitu. Zaman Rasul 2,5% itu sejahtera orang miskin. Harta henteu muter di nu beung harungkul kan gitu zaman Rasul. Ari ayeuna mah 2,5% masih keneh loba anu bareum le duit. Nanti menurut saya ini harus ada tuh yang berani merevisi itu tuh. Ada yang sudah berani, yaitu siapa? Ki Haji Farid Masdar Farid Masudi. Dia bikin agama keadilan baheula mah bukuna itu. Bukunya itu saya masih dalam versi agama keadilan, tapi versi anu ayeuna mah judulna jadi pajak adalah zakat. Pajak itu zakat untuk umat. Nah, itu Pak Masdar melakukan ijtihad besar-besaran gitu. Dan itu saya suka. Cuman ada hal yang menggelitik di buku Pak Masdar itu. Dan di buku Berpikir Seperti Nabi mah saya masih pro Pak Masdar. Tapi kalau posisi pemikiran Pak Masdar berarti orang itu kudu nyieun negara Islam gitu. Karena pajak itu adalah zakat. Ya, balik deh berarti ka DITI kan gitu. Pemikiran Pak Masdar itu asumsinya, konsekuensinya kita harus membuat negara Islam. Itu pemikiran Pak Masdar. Nah saya itu ya masih merancang lah. Saya kan nyiapin ini buku Berpikir Seperti Nabi kedua, jilid 2. Jadi awalnya itu Berpikir Seperti Nabi, perjalanan menuju kepasrahan, itu bicara individu. Nah saya lagi nyusun sekarang bukunya itu Berpikir Seperti Nabi, perjuangan menggapai umat. Nah saya ngomong masalah sosial. Nah di sana nanti saya ya bicara tentang ekonomi syariah gitu. Menurut saya kumaha, zakat kumaha, politik kumaha, ekonomi kumaha. Saya lagi nyusun tuh bukunya. Ya mudah-mudahan Syawal bisa terbit lah. Karena Berpikir Seperti Nabi juga mau dicetak ulang deh kayak ku sabda. Ayeuna keur direvisi ku si Reja atau ku saya keur disuruh. Nah kembali karena tadi ada 3 hal yang tidak bisa ilmiah, apa? Tuhan, kehidupan setelah mati, ibadah Anda jangan. Tapi selain ini silakan mari kita kejar rasionalis. Nikah itu muamalah, itu lain mahdoh. Makanya nggak apa-apa rukun nikah kita revisi, nggak apa-apa. Saya selalu bilang kalau nikah tidak dicatat ke KUA, bagi saya itu nikah haram bagi saya. Nah, itu berarti kan coba kalau sekarang nikah tidak dicatat di KUA, kan madarat tuh KAWW kan? Ya. Itu cina cek Imam Syafi'i ge rukun nikahna. Kan ieu mah urusan muamalah. Bisa berkembang. Idah itu apa? Masa tunggu kan? Saya enggak memandang idah itu sesuatu yang sifatnya ta'abudi. Saya memandang idah itu sifatnya muamalah gitu. Hanya di buku Patung Cahaya ya kan saya ngomong masalah idah di sana. Lalu masalah apa lagi? Ya ini muamalah, jual beli, riba, itu masalah muamalah. Muamalah itu artinya apa? Interaksi muamalah itu. Ya, nah itu mengapa mari kita cari hal-hal yang rasional di sana. Nah, ulah mah ibadah mahdoh. Nah, udah kembali karena tadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masalah